Apakah Anda sudah memiliki kerinduan untuk menjadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, menjadikan Yesus sebagai Alef dan Taf, menjadikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam hidup Anda? Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, juga para pemirsa yang menyaksikan program ini. Saat ini saya akan bawakan satu judul dari firman Tuhan adalah Alfa dan Omega. Pada waktu saya kecil, saya teringat akan satu buku yang sangat saya sukai bersama dengan adik-adik saya. Jadi kami punya namanya Bedtime Stories, Uncle Arthur's Bedtime Stories. Ada sekitar 5 atau 6 buku yang berjilid, dan saya sangat suka untuk mendengarkan cerita-cerita dari Uncle Arthur's Bedtime Stories ini. Jadi hampir setiap malam, mama saya atau ibu saya membacakan cerita-cerita itu, dan kami mendengar dengan penuh rasa antusias untuk tahu lebih banyak cerita-cerita yang sangat indah. Ada satu cerita yang tidak pernah saya lupakan sampai saat ini, adalah pada saat ada seorang penjual buku atau kolportir, dia menjual Alkitab pada saat itu. Sudah lama Alkitabnya tidak laku, dan dia bertanya kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan, bagaimana saya menjual, kepada siapa saya menjual Alkitab ini? Dan tiba-tiba ada seperti bisikan yang mengatakan, kamu harus pergi ke seberang danau ini, dan akan ada pembeli di sana. Baik, dia katakan, tapi di seberang sana sangat sepi, tidak ada orang, mungkin hanya 1-2 keluarga. Tapi suara ini begitu kuat untuk mendorong dia pergi dan menyeberangi danau itu. Lalu menyeberangi danau itu dibutuhkan perahu, dan sampai di tepi danau itu ada seorang pria yang membawa perahu dan menawarkan, apakah engkau mau pergi ke seberang sana? Dia bilang, oh iya, saya mau pergi ke seberang sana. Berapa biayanya? $1. $1 cukup mahal. Karena dia sudah lama mungkin tidak menjual, jadi pada saat itu $1 sangat berharga. Dan dia katakan, oke, baik, karena dorongan dari suara ini sepertinya menyuruh dia untuk pergi ke seberang. Dia duduk di atas perahu itu, dan dia mulai berpikir, saya punya uang $1, ini dia uangnya. Tapi pada saat dia lihat dolar ini, dolar yang sangat baru, kepingan logam yang baru, tetapi ada sedikit cacat goresan di leher dari burung itu. Burung Garuda, lambang dari Amerika. Sambil dia melihat-lihat koin ini, dia berjalan tanpa terasa sampai di tepi dari danau itu. Lalu dia berikan koin $1 ini kepada si pembawa perahu, bapak yang tadi menawarkan jasa menyeberangkan dia untuk pergi ke danau, ke seberang dari danau itu. Dan dia berterima kasih, terima kasih untuk tumpangan yang sudah diberikan. Oh ya, terima kasih, dia bilang gitu. Lalu dia jalan, dia mengikuti jalan. Tidak berapa lama, dia berjalan kurang lebih beberapa ratus meter. Lalu ada 3 orang anak yang berlari-lari menyambut si penjual buku ini. Uncle, welcome to our place. Do you bring the Bible with you? Apakah membawa Alkitab bersama dengan kamu? Lalu penjual buku, oh ya, saya membawa Alkitab. Lalu anak-anak ini katakan, kami sudah merindukan untuk memiliki Alkitab kami. Kami tidak punya Alkitab. Berapa harga yang kau berikan untuk membeli satu Alkitab? Lalu penjual buku ini katakan, harganya $1. Oke, terima kasih, kami punya uangnya. Mari datang ke rumah kami. Sampai di rumah, penjual buku ini memberikan Alkitab itu supaya mereka lihat. Mereka sangat senang. Dan pada saat mereka membayar dengan uang logam $1. Pada saat penjual buku ini melihat kepingan dolar itu, menjadi sangat kaget, karena uang dolar yang dia terima adalah uang dolar yang cukup baru,
tapi ada goresan di leher burung Garuda yang dia lihat. Saudara-saudara, kita tidak tahu siapa pembawa perahu itu. Tetapi pada saat ditanyakan, oh kami menemukan uang logam ini baru saja. Tetapi tidak masuk akal, sementara dia berjalan, tukang perahu ini bisa mendahului dia, itu hampir tidak mungkin. Hanya satu kata yang dia bisa ingat, bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya, supaya ia dapat pergi ke seberang danau, agar keluarga ini memiliki Alkitab untuk dibaca. Mengenai uang, itu tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu 22 ayat 13 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Kalau kita lihat, apakah Alfa dan Omega itu? Alfa adalah huruf pertama atau abjad pertama dari Yunani, dan Omega adalah abjad yang terakhir atau huruf yang terakhir dari bahasa Yunani. Lalu siapakah Alfa dan Omega itu? Kalau kita lihat Wahyu tadi, dia katakan bahwa Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dengan demikian kita tahu bahwa Yesus atau Tuhanlah Alfa dan Omega itu. Mari kita baca ayat lebih lanjut untuk memperjelas kita siapa Alfa dan Omega itu. Ayat Wahyu 1, 17 dan 18 mengatakan, Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup telah mati, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kita baca tadi, kita tahu bahwa akulah Alfa dan Omega itu adalah Tuhan. Dengan melihat Wahyu 1 ayat yang ke-18, 17 dan 18 ini, dikatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Lalu siapakah yang hidup? Aku telah mati, namun aku hidup lagi sampai selama-lamanya. Hanya Yesus. Jadi Yesuslah Alfa dan Omega itu. Selanjutnya di dalam Yohanes 8 ayat 58 mengatakan bahwa kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Meyakinkan kepada murid-murid bahwa Yesus adalah Allah atau Sang Pencipta itu. Kita baca kembali Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Kejadian 1 dan ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Yesus adalah Sang Pencipta yang adalah Alfa dan Omega itu. Wahyu 22 ayat 20 katakan, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi yang awal dan Dia yang terakhir. Saudara-saudara, kalau Alfa dan Omega adalah bahasa Yunani, maka dalam bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew, ada Alef dan Taf. Mereka membaca dari kanan ke kiri. Jadi Alef dan Taf. Ini kira-kira Alef dan Taf. Yesaya 44 ayat 6 katakan, Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Dengan demikian kita tahu bahwa walaupun di dalam bahasa Yunani atau Greka, kita tahu ada Alfa dan Omega, di dalam bahasa Ibrani ada Alef dan Taf. Sama. Menyatakan satu hal yang sama, bahwa akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Dalam Mazmur 90 ayat 2 katakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Menyatakan bahwa sebelum dunia ini ada bahkan,
Tuhan itu sudah ada, Allah itu sudah ada, jauh sebelum itu semua. Kalau kita lihat nih huruf Ibrani, dari yang pertama Alef, dan yang terakhir Taf. Alef pertama kali dilambangkan, ini tahun 2000 sebelum Masehi, dilambangkan dengan kepala sapi atau bull ya. Lalu berubah dengan berlalunya waktu, dan sekarang pada zaman modern ini, seperti yang paling kanan. Alef. Alef ini melambangkan kekuatan dan juga untuk Lord atau Master atau Tuhan. Itu gambaran dari Alef ini. Dan orang Yahudi sangat menganggap Alef ini satu yang luar biasa, huruf yang luar biasa walaupun tidak bisa disebutkan. Jadi satu huruf yang hanya berupa desahan dari satu vokal yang didesahkan. Dan kalau kita lihat Taf ini adalah yang terakhir, huruf yang terakhir, dimulai dengan apa? Lambang seperti salib. Lalu pertengahan menjadi silang, dan zaman modern seperti yang paling kanan. Ada satu yang menarik di sini. Kita melihat di sini bahwa Alef itulah gambaran dari sapi atau bull atau kerbau, ox ya, sapi lah. Itu melambangkan pemimpin, melambangkan kekuatan, dan juga Tuhan, seperti Tuhan. Lalu kalau kita lihat Taf yang terakhir, itu tanda seperti salib. Jadi kalau Tuhan katakan, akulah Alef dan Taf, akulah Tuhan yang mati di kayu salib. Yesaya 44 ayat 6 katakan, akulah yang pertama dan yang terakhir. Di samping saya atau selain saya tidak ada Tuhan yang lain. Jadi dengan huruf Alfa Omega, ya dalam bahasa Ibrani adalah Alef dan Taf, kita melihat bahwa ada Tuhan yang mati di kayu salib. Jadi Yesus itu adalah Alef dan Taf. Yesus itu adalah Tuhan yang mati di kayu salib. Jadi Alfa, Omega, Alef, dan Taf. Saudara-saudara tahu Amazon memiliki logo yang unik. Banyak orang berpikir bahwa garis kuning lengkung di bawah itu seperti orang yang tersenyum. Padahal itu menunjukkan bahwa from A to Z. Jadi dari A sampai Z. Artinya Amazon menjual segala sesuatu, apa saja dijual mulai dari A sampai Z. Jadi dengan kata lain, segala-galanya. Kalau dari A sampai Z artinya semua mereka jual. Artinya segala-galanya. Ada kutipan di sini, Our High Calling 356 ayat yang keempat. Para pemuda, pria dan wanita, apakah Anda sedang bertumbuh menjadi pria dan wanita seutuhnya di dalam Kristus? Sehingga ketika krisis datang, Anda tidak dapat dipisahkan dari sumber kekuatan Anda. Jika kita mau berdiri selama masa ujian, kita harus di masa damai memperoleh pengalaman hidup dalam hal-hal Allah. Sekarang kita harus belajar untuk memahami apa yang merupakan gerakan-gerakan yang dalam dari roh Allah. Ini yang penting. Tadi dikatakan Amazon menjual A sampai Z. Segala-galanya. Yesus katakan, akulah Alfa dan Omega, dari A sampai yang terakhir. Lalu dalam bahasa Ibrani, akulah Alef dan Taf. Artinya segala-galanya. Lihat, kutipan yang berwarna merah mengatakan, Kristus harus menjadi segala-galanya bagi kita. Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Sangat jelas. Kita tahu bahwa akan ada krisis di depan. Sekarang harga-harga sudah mulai naik. Beras di Indonesia sangat mahal. Sehingga banyak orang mulai berpikir bagaimana cara menemukan pengganti dari beras. Karena sudah terlalu mahal. Akan ada krisis kelaparan. Kalau kita dengar ada peperangan di Eropa antara Ukraina dengan Rusia. Ada peperangan di Timur Tengah antara Israel dengan Hamas. Dan mungkin akan datang ke Asia
antara Taiwan dengan Cina atau Filipina dengan Cina. Dunia sedang bergejolak dan akan ada krisis di depan Anda. Daniel 12 ayat 1 katakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Jadi Alkitab pun menyatakan bahwa akan ada satu masa kesesakan di mana tidak pernah terjadi sejak mulanya bangsa itu ada sampai pada waktu itu. Dan ini belum terjadi, akan segera terjadi. Di dalam kutipan Australasian Union Conference Record Februari 1, 1904, pena inspirasi mengatakan, oh, sekiranya jemaat kita dapat menyadari keuntungan-keuntungan apa yang akan menjadi milik mereka jika mereka terus-menerus memandang kepada Yesus. Dia adalah Alfa dan Omega kita. Merapatkan diri kepadanya dan mengadakan persekutuan dengannya, kita menjadi seperti Dia. Melalui kuasa Roh Kristus yang mengubahkan, hati dan hidup kita akan diubahkan. Jadi dengan menyadari bahwa kalau kita mau memandang kepada Yesus, terus-menerus memandang kepada Dia yang adalah Alfa dan Omega kita, yang adalah segala-galanya bagi kita, merapatkan diri kepadanya, dan mengadakan persekutuan dengan Dia, maka kita akan menjadi seperti Dia. Melalui kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hati dan hidup kita pun akan diubahkan. Wahyu 21 ayat 6 dan 7 katakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Janji yang luar biasa. Tetapi ada sedikit masalah. Tetapi banyak orang yang mengaku percaya kebenaran tidak menginginkan Tuhan dalam pikiran mereka. Seperti halnya orang-orang kuno atau orang-orang Sodom, satu pemikiran yang masuk akal tentang Tuhan yang dibangkitkan oleh Roh Kudus akan merusak semua rencana mereka. Karena apa? Ini penting. Diri telah menjadi Tuhan mereka. Diri telah menjadi Alfa dan Omega mereka. Ada masalah di sini. Seandainya umat-umat Tuhan mengerti akan hal ini, maka umat-umat Tuhan akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Tetapi banyak orang yang mengaku percaya kebenaran tidak menginginkan Tuhan di dalam pikiran mereka. Mungkin di mulut ya. Oh, saya pengikut Tuhan. Saya menginginkan Tuhan. Tetapi di dalam pikiran mereka, diri yang menjadi Tuhan mereka. Dan diri yang menjadi Alfa dan Omega mereka. Diri menjadi segala-galanya bagi mereka. Apakah perkataan Kristus memiliki bobot dalam menentukan tindakan kita? Bukankah diri secara aneh telah bercampur dengan semua pelayanan kita? Oh, mungkin kita sibuk pembicara, kita sibuk di acara PA. Kita sibuk melayani Tuhan, membantu orang-orang, memberi makan. Tetapi bila diri bercampur dengan semua pelayanan kita perlu berhati-hati. Bukankah alasan utama mengapa pertumbuhan dalam pengalaman keagamaan telah dikerdilkan dan sakit-sakitan dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa pekerjaan kita sebagian besar dari diri sendiri dan begitu sedikit dari Yesus. Kita sepertinya melayani di ministry, membuat ministry dan lain-lain, tetapi kita menggunakan semua pemikiran kita sendiri dan sedikit dari Yesus. Ini penting. Kristus bukan apa-apa bagi kita, kecuali Dia adalah penuntun kita, penasihat kita, Alfa dan Omega kita, segala-galanya bagi kita. Jika Kristus tinggal bersama kita, diri kita harus mati. Karena kehidupan rohani kita adalah menyembunyikan diri bersama Kristus di dalam Allah.
Pada saat Kristus bertahta di dalam hati dan pikiran kita, maka diri ini akan mati. Tetapi pada saat Kristus tidak ada di dalam pikiran kita dan hati kita, maka dirilah yang mengambil alih segala-galanya. Diri menjadi alfa dan omega, menjadi segala-galanya bagi kita. Di dalam Kristus adalah Allah. Namun dia alfa yang awal dan omega yang akhir datang sebagai manusia. Dalam mengambil ke atas dirinya kemanusiaan, Kristus berhubungan dengan seluruh keluarga manusia. Tetapi bagi jemaat, hubungan ini tidak ada gunanya tanpa iman pribadi, penyelidikan hati dan pikiran dan jiwa dan kekuatan pribadi dengan Yesus Kristus. Kristus datang untuk mengajarkan bahwa melalui iman yang hidup di dalam Dia, kita dapat menjadi satu dengan Dia. Dan janjinya adalah, Dia yang datang kepadaku tidak akan kubuang, seperti ranting-ranting yang layu yang tidak berbuah. Sebagai wakil dari keluarga manusia, Dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang akan mengajukan permohonan dengan doa dan permohonan kepada Tuhan di dalam namanya. Saudara-saudara, dengan keadaan kita yang selalu meninggikan diri, nama mau dipuji, mau terkenal, supaya orang tahu apa yang kita buat. Dalam keadaan seperti itu pun, pada saat kita mau datang kepada Kristus, Kristus tidak akan membuang kita. Dia akan membawa kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan Dia akan menyelamatkan kita. Asal kita mau dengan sungguh-sungguh menyelidik hati, memiliki iman secara pribadi, bertumbuh di dalam Dia, memiliki pikiran dan jiwa, serta kekuatan pribadi, memohon agar dapat mengenal Kristus lebih dekat. Ini satu kutipan yang cukup keras, mengatakan, manusia tidak berhak menggunakan nama Kristen, kecuali ia menjadi seperti Kristus di dalam perkataan, di dalam roh, dan di dalam tindakan. Ada begitu banyak orang menggunakan salib besar-besar sebagai kalung, sebagai perhiasan, atau meletakkan salib yang besar di rumah mereka. Tetapi saat mereka tidak menjadi seperti Kristus di dalam perkataan, di dalam roh, dan di dalam tindakan, maka semua tidak layak untuk disebut Kristen. Menjadi seorang Kristen berarti memiliki budaya menurut karakter ilahi Kristus. Pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus tidak dapat diwakili dengan benar oleh kekuatan yang tidak terlatih, yang menghasilkan pikiran yang tidak dilengkapi, kuasa yang tidak terlatih dari mereka yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tidak menghormati Dia yang telah membayar harga untuk penebusan mereka. Jadi menjadi seorang Kristen harus memiliki budaya, memiliki kebiasaan menuruti karakter Kristus. Apa pikiran yang ada dalam Kristus? Tidak meninggikan diri dan mau terus merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib. Tidaklah cukup hanya percaya kepada Kristus. Kita harus percaya di dalam Dia satu-satunya iman. Yang bawa faedah kita ialah dengan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi yang memperuntukkan jasa-jasanya bagi kita. Banyak orang yang memegang iman sebagai satu pendapat. Iman yang menyelamatkan ialah satu perjanjian oleh mana orang-orang yang menerima Kristus menggabungkan diri mereka sendiri di dalam perjanjian yang berhubungan dengan Allah. Iman yang sejati ialah kehidupan. Iman yang hidup berarti menambah semangat, memperdalam kepercayaan sehingga jiwa memiliki satu kuasa yang dapat mengalahkan. Saudara-saudara, dalam kutipan yang lain, Pena Inspirasi mengatakan, Kristus siap menerima semua orang yang datang kepadanya dengan tulus. Dia adalah satu-satunya harapan kita, Alfa dan Omega kita. Dia adalah matahari, Dia adalah perisai kita, kebijaksanaan kita, pengudusan kita, kebenaran kita. Hanya dengan kuasanya hati kita dapat dipelihara di dalam kasih Allah. Tetapi begitu sedikit kita yang mengaku orang-orang Kristen, mengaku sebagai umat Tuhan yang menanti kedatangan yang kedua kali, mau untuk dikuasai oleh Alfa dan Omega itu. Kita merasa kita lebih memiliki hikmat. Kita tahu melakukan pekerjaan Tuhan lebih daripada Tuhan sendiri. Sehingga kita tidak
tidak sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara-cara kita sendiri. Padahal Tuhan katakan bahwa Kristus menerima semua orang datang kepada Dia dengan tulus. Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Hanya di dalam Yesus, iman kita dapat memiliki kesempurnaan. Dengan kata lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, Alef dan Taf. Tuhan yang mau mati untuk kita, yang awal dan yang akhir, pencipta alam semesta, pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesuslah segala-galanya, pencipta dan penyempurna iman kita, penebus dan satu-satunya pengharapan keselamatan kita. Hanya dengan bergantung padanya, kita bisa berubah dan memperoleh kesempurnaan tabiat. Kita tidak akan dapat melihat Tuhan pada saat Dia datang kedua kali dengan hidup-hidup dengan mata dan kepala kita sendiri, kalau kita tidak memiliki kesempurnaan tabiat. Sebagai penutup, saya sangat menyukai apa yang ditulis atau yang didesain oleh American Baptist Foreign Mission Society. Ini satu gambar yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Di situ digambarkan seekor sapi dengan bajak di depannya, lalu di belakang ada mezbah bakaran. Artinya apa? Ready for either. Misionaris-misionaris, umat-umat Tuhan, bersedia menjadi salah satu dari itu. Apakah dia bekerja keras, menanggung beban, atau dia siap mengorbankan diri sendiri. Saudara-saudara, pada saat ini, pada saat Anda menyaksikan program firman Tuhan kali ini, apakah Anda sudah memiliki kerinduan untuk menjadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, menjadikan Yesus sebagai Alef dan Taf, menjadikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam hidup Anda? Atau Anda masih memiliki pikiran-pikiran untuk diri dikenal, supaya orang mengenal kita, supaya kita menjadi dipikir orang yang hebat? Pada saat Kristus ada di dalam hati kita, maka kita mau bersedia bekerja keras, menanggung beban untuk memberitakan kebenaran ini kepada orang lain, supaya orang lain banyak yang lebih mengenal Yesus sebagai juru selamat. Atau siap mengorbankan diri sendiri sebagaimana sapi yang ada di dalam gambar itu. Dia siap untuk bekerja keras menanggung beban, atau dia pun siap untuk mengorbankan diri. Bila Kristus ada di dalam hidup Anda, maka saya percaya pekerjaan Tuhan akan maju luar biasa. Tidak menggunakan pemikiran kita sendiri. Kita akan dapat memohon terus-menerus kepada Tuhan untuk tuntunan bimbingan, agar kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan. Kita dapat hidup memandang kepada Kristus, karena hanya Kristuslah yang dapat mengubah hidup saya, mengubah, menyempurnakan iman saya, sehingga pada saat Yesus datang kembali, maka kita dapat dengan hidup-hidup memandang Dia di dalam kemuliaannya. Apakah itu kerinduan saudara-saudara sekalian pada saat ini? Saya mengundang kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau menyatakan kepada kami bahwa Engkaulah Alfa dan Omega. Engkaulah Alef dan Taf. Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Selama ini mungkin kami sudah menggunakan pemikiran kami sendiri. Kami berusaha dengan kekuatan kami sendiri untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan pekerjaan Tuhan sekalipun. Tapi pada saat ini kami diingatkan bahwa tanpa Tuhan, tanpa Yesus, kami tidak dapat Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu. Kami tidak dapat memiliki iman yang sempurna tanpa bergantung, menempel, dan memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kami. Pada saat ini, bagi semua pemirsa
mengikuti pelajaran firman Tuhan ini. Kiranya roh Tuhan berbicara di dalam hati kami masing-masing, agar kami rindu menjadikan Kristus sebagai Alfa dan Omega, sebagai Alef dan Taf, dan sebagai segala-galanya di dalam hidup kami. Maka Tuhan akan mendapat bekerja di dalam kehidupan kami secara sempurna, dan kami dapat layak untuk memandang Kristus hidup-hidup. Itulah kerinduan kami. Tuhan berkati, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami hari demi hari dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu Bapa, karena ini semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang adalah penebus dan juru selamat kami. Amin. Tuhan memberkati.